Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan karunia-Nya itu kita sudah dapat menikmati kehidupan ini setiap harinya, dari pagi sampai sore, dari siang sampai malam. Maka tidak ada alasan bagi hamba-hamba yang bersyukur untuk tidak bersyukur atas nikmat-Nya. Kemudian salam salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga risalah Islam yang beliau bawa dapat menuntun kita untuk menuju keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Kemudian sebagaimana layaknya biasa, khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat takwa kepada segenap hadirin dan kepada siapapun yang mendengarkan khutbah ini. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan meningkatkannya itu adalah satu upaya untuk kesungguhan kita beriman kepadanya. Jikalau kita tidak mau meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, maka niscaya itu sendiri iman itu dia akan berubah-ubah. Bisa dia melemah, bisa dia menguat. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang-kadang dia menguat, bertambah. Kadang-kadang dia melemah, berkurang. Untuk itu perlu kita memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan perdebatan-perdebatan di media sosial, terutama berkaitan dengan masalah hukum musik. Apakah hukum musik itu halal atau haram? Ada yang berpendapat menyatakan haram, ada yang mengatakan haram apabila memenuhi kriteria keharaman, dan ada yang mengatakan mubah. Pertanyaan kita, hadirin bahagia, kenapa bisa terjadi perbedaan hukum di dalam memahami hal tersebut? Maka itulah yang akan menjadi bahasan khatib pada hari ini. Kita mulai daripada pemahaman agama. Agama itu apa? Agama itu di dalam tarjih Muhammadiyah dikatakan ma huwa ad-din. Ad-dinu huwal al-Islam. Itu huwa ma syara'allahu ala lisanil anbiya'ihi min awamirihi wan nawahi wal irsyadati lisilahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama itu apa? Agama itu adalah apa yang disyariatkan Allah kepada hambanya, yaitu berupa ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, dan ada petunjuk-petunjuk lisilahil ibad, untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi hadirin bahagia, kita coba lihat apa itu agama. Agama itu adalah yang diwahyukan Allah kepada para anbiya-Nya, kepada para nabinya. Isinya ada 3. Ada bentuk perintah-perintah, dan ada bentuk larangan-larangan, dan ada bentuk irsyadat, itu petunjuk. Maka ada perintah-perintah. Di dalam kaidah fikih dikatakan ya, al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Kalau ada itu perintah, maka perintah itu dia
hukum asalnya adalah dia menjadi wajib. Itu hukum asal. Tetapi tidak selalu wajib dia. Kenapa tidak selalu wajib? Apabila ada karinah lain yang memalingkannya sehingga dia tidak wajib. Bisa perintah itu nanti menjadi sunnah dia. Ya, contohnya salat tahajud malam itu diperintahkan oleh Al-Quran. Fatahajat bihi nafilat talak. Hendaklah kamu salat tahajud tengah malam. Al-Quran perintahkan. Tetapi kenyataannya sahabat yang tidak salat tahajud tidak dimurka oleh Rasulullah, tidak diancam dengan dosa. Maka perintah itu dipalingkan oleh bentuk perlakuan Nabi kepada orang yang tidak salat tahajud. Maka para ulama menyajikan dia menjadi sunnah hukum salat tahajud itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak memahami metodologi syariah, metodologi fikih, dia sudah mengatakan, oh ini perintah, wajib hukumnya. Ya bisa, ada yang mengatakan wajib. Tetapi kan ada lagi hadis Nabi yang tidak menghukum orang tidak salat tahajud, maka tidak bisa kita wajib. Kalau wajib pasti dihukum. Nah maka dia menjadi sunnah. Begitu juga tentang yang haram, ya, wan nawahi. Wahyu Allah itu ada juga tentang larangan-larangan. Di dalam kaidahnya dikatakan ya al aslu fin nahyi at-tahrim. Asal hukum larangan itu adalah haram, diharamkan. Nah, contohnya itu musik, ya, musik. Nah, ini asal hukumnya ada larang itu ada larangan, ya, adalah haram. Tetapi apabila ada dalil lain yang memalingkannya, maka bisa saja berubah jadi haram, bisa berubah menjadi makruh. Tetapi kedua-duanya dilarang. Haram dilarang, makruh dilarang. Kalau haram dilarangnya ada hukumannya, kalau makruh tidak ada hukumannya. Itulah kerja-kerja ilmu fikih, ya, mendudukkan satu peristiwa, satu kasus menjadi satu hukum. Dan tidak bisa digeneralisir setiap yang ada larangan itu adalah haram, ya. Itu bagi orang ilmu fikih, ya, tentu tidak begitu. Kecuali orang yang tidak belajar ilmu fikih, ketemu dia satu potong ayat, sudah dia berfatwa sana sini, ya. Kerjanya mengharam-haramkan saja, haram sana, haram sini, di mana-mana haram. Nah, hadirin bahagia, kasus tentang masalah musik, ya. Kalau kita dengar perdebatannya, ya, kita tidak membela siapapun, ya. Walaupun Adi Hidayat itu adalah anggota Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tabligh, tetapi dia berceramah itu adalah otoritas dia sebagai ulama pribadinya. Nah, tetapi dalam perdebatan itu, ya, kita juga mau melihat kenapa terjadi perbedaan begitu, kenapa kok terlalu meruncing. Padahal itu hal-hal yang masalah khilafiyah. Nah, di dalam masalah yang ada perintah dan ada larangan, itu kadang-kadang juga ada pada masalah ibadah, juga ada pada masalah muamalah. Nah, sedangkan musik ini masalah muamalah. Dia tidak ibadah madah. Ini muamalah. Muamalah punya dasar hukum juga. Al aslu fil muamalah al ibahah. Asal hukum dalam muamalah itu pada dasarnya boleh, ya. Illa kana dalilun ayyadula ala tahrimiyah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, baru haram dia. Nah, inilah perbedaan, ya. Di musik, ya, itu tadi perbedaan. Ada yang mengatakan musik itu haram. Tapi setelah kita lihat dalil-dalilnya, tidak ada satupun dalil yang kemukakan mereka itu yang mengandung kata-kata haram. Paling ada, ya, dalil yang digunakan itu yang saya coba pelajari. Ada mereka dalil surah Luqman ayat 6. Itu dikatakan wa minan nasi mayashtari lahwal hadis, ya. Dan ada di antara manusia itu yang menjual belikan atau yang menggunakan itu lahwal hadis, itu berita yang melalaikan, ya, cerita-cerita yang melalaikan. Itu kan terlalu umum, ya. Ada antara manusia itu yang menggunakan, ya, suka berhikayat, bercerita, mendongeng, tetapi yang melalaikan. Padahal ini tidak cerita, ini masalah musik, ya. Nah, di dalam hadis, apa kriteria hadis sahih itu? Kriteria hadis sahih itu jelas lafaznya, ya, sahih lafaznya, salis sahih sanadnya,
sahih itu lafaznya, tidak ada syak itu, tidak ragu. Kemudian sahih itu rawinya. Dia dikatakan hadis sahih. Kalau ada salah satunya matannya tidak jelas, ya, maka dia hadis itu turun kepada hasan. Sahih rawi sanadnya, tapi matannya itu tidak menjurus kepada satu masalah sehingga banyak interpretasi. Nah, ini termasuk pada kriteria hadis hasan. Nah, kemudian walaupun dia sahih sanad, sahih rawinya, tetapi isinya seperti ini, ya. Cuma ini bukan hadis, ya. Ini ayat Al-Qur'an. Cuma maknanya itu mutasyabihat, ya, tidak muhkamat, tidak jelas hukumnya seperti yang ada pada teksnya. Nah, hari bahagia kemudian ada digunakan juga wa antum samidun, ya, dan padahal kamu itu dalam keadaan lengah. Itu surah An-Najm ayat 61. Itu digunakan dalil mengharamkan musik itu. Nah, hari bahagia, ada di antara para ulama yang tidak mengharamkan, seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam tarjihnya diputuskan masalah seni, budaya, termasuk musik. Itu sudah dijelaskan. Apabila seni itu membawa kepada kelalaian, membawa kepada kedurhakaan, membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada kemusyrikan, maka itu haram hukumnya. Jelas tarjih itu. Jadi mau dia tidak menghalalkan secara mutlak, tidak mengharam juga, tetapi ada karinahnya. Bila dia melalaikan sholat, membawa kepada kemaksiatan, ada unsur-unsur pornografi misalnya, porno aksi, ya jelas. Tarjih Muhammadiyah sudah memutuskan. Muhammadiyah tidak mengharamkan itu seni, tidak mengharamkan itu musik, termasuk patung. Muhammadiyah menjelaskan di tarjih itu, bila patung dibuat untuk kepentingan ilmu kedokteran, mereka butuh anatomi tubuh manusia itu dipajang di kampusnya, mana yang jantung, mana yang hati, mana yang paru, mana yang limpa, mereka tuh tahu semuanya, tidak cerita-cerita aja. Maka menurut Muhammadiyah membuat patung itu untuk kepentingan pendidikan boleh. Untuk kepentingan sejarah boleh, ya. Jadi tidak, karena ini muamalah, ya, tidak mutlak hukumnya, ya, secara mutlak, secara umum. Hari bahagia, ada memang satu hadis yang digunakan ya untuk mengharamkan musik ini, ya. Dan satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari itu, ya. Liyakunana minal ummati aqwam, ya, yastahillul harra wal harira wal khamra wal ma'azif. Itu juga tidak secara eksplisit. Hadisnya juga terlalu banyak interpretasi, ya. Ada di antara umatku satu kaum nanti yang akan menghalalkan zina atau perzinahan atau perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, yang menghalalkan sutra, ya tentu sutra dihalalkan bagi perempuan halal. Tentu hadis ini ditujukan pada yang laki-laki yang melakukan sutra, dan khamar, ya, dan ma'azif itu alat musik, ya, alat musik. Nah, hadirin bahagia, di sini khatib masuk di dalam hal bagaimana cara menetapkan hukum itu, ya, tidak ujuk-ujuk ketemu satu lafaz langsung keluar hukum dan berfatwa, semua orang bisa berfatwa. Tentu tidak bisa juga begitu. Kalaupun berfatwa boleh-boleh saja. Tetapi dalam hal masalah muamalah, apalagi ayat-ayat mutasyabihat, akan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Bila terjadi perbedaan pendapat pada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang ayat itu maknanya tidak seperti apa yang tertulis pada teksnya, sehingga orang bisa saja menginterpretasikan yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka itu namanya khilafiyah, ya. Ada dalilnya, ada petunjuknya, kemudian berbeda memahami, itu khilafiyah. Tetapi bila yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil, ngotot doang, itu tidak khilafiyah, itu berantem namanya. Nah, jadi untuk itu kepada hadirin bahagia, ini sekedar bahan kajian kepada kita, bahwa kita ini beragama, ya, harus juga cerdas, ya, harus cerdas memahami agama itu berdasarkan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk. Tidak berdasarkan emosional. Kalau ada orang beda dengan kita langsung dikatakan sesat. Apalagi perbedaan itu hanya masalah muamalah.
masalah teknis, masalah pemahaman, tidak masalah prinsip. Kalau ada orang ayat Al-Quran mengatakan khamar itu haram, kemudian difatwakan halal, itu baru sesat. Karena keharaman khamar itu jelas, ya, jelas. Keharaman zina itu jelas, ya. Keharaman mencuri itu jelas. Kalau ada mereka menghalalkan seperti itu baru sesat. Karena dia melawan dalil yang sudah jelas, yang eksplisit. Nah, untuk itu yang bahagia kepada segenap kaum muslimin, hadirin sedang yang berbahagia, maka marilah kita bertambah bijak di dalam memahami dalil-dalil dalam agama ini, apalagi dalil-dalil ini untuk dipedomani oleh umat yang lain, supaya umat ini bisa berfikir dengan baik dalam ilmunya dan beramal berdasarkan ilmu. Terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.